Salam dan bahagia, berjumpa dengan saya Nelly Rosida. Hari ini kita akan membahas soal-soal mengenai Olimpiade Matematika SD kelas 3 tahun 2018. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk soal yang ketiga. Ini terkait dengan seperti usia gitu ya. Jadi ini ceritanya soalnya umur Heru itu lebih tua 9 tahun dari Ahmad. Kemudian umur Ahmad itu 7 tahun lebih muda dari Nurdin. Nah umur Nurdin sekarang itu 35 tahun. Nah tentukan umur Heru sekarang. Triknya teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini kita harus mengubahnya dalam bentuk variabel. Jadi kalau misalnya seperti ini kan kita ada Heru nih. Nah kita bisa tuliskan aja dulu yang diketahui. Jadi umurnya si Heru itu tadi itu adalah lebih tua 9 tahun dari Ahmad. Jadi umurnya si Heru itu sama dengan si Ahmad tadi. Karena lebih tua dari Ahmad, berarti umur Heru itu si Ahmad ditambah dengan 9. Nah kemudian umur Ahmad itu 7 tahun lebih muda dari Nurdin. Jadi umurnya si Ahmad itu 7 tahun lebih muda. Lebih muda itu berarti umurnya Nurdin itu dikurangi dengan 7. Karena si Ahmad tadi 7 tahun lebih muda, sehingga Nurdin dikurangi dengan 7. Atau umur Nurdin itu akan sama dengan Ahmad ditambah dengan 7 gitu. Nah yang diketahui lagi, umur Nurdin adalah 35 tahun. Nah 35 tahun di sini. Yang ditanyakan adalah Heru berapa sih? Itu umurnya berapa sih? Nah dari sini teman-teman, kalau kita lihat ya, di sini kita udah punya si Nurdin tadi 35 tahun. Nah 35 tahun tuh kita triknya nanti kita bisa masukkan ke sini. Akhirnya ketemulah nanti si A. Nah A ketemu, nanti kita masukkan ke sini. Hasilnya nanti akan menemukan si usianya si Heru. Jadi ceritanya gitu. Jadi karena kita udah punya umur Nurdin 35 tahun, kita tinggal masukkan ke A tadi itu kan umur Nurdin dikurangi 7. Sehingga di sini hasilnya adalah 35 dikurangi dengan 7 atau sama dengan 28. Jadi umurnya si Ahmad ini adalah 28 tahun. Nah sekarang kita masuk ke Heru ini tadi. Si Heru itu adalah si umurnya Ahmad ditambah dengan 9 loh. Umurnya Ahmad tadi berapa? Oh 28. Kita tinggal masukkan di sini. 28 ditambah dengan 9. Oh akan sama dengan 37. Jadi usianya si Heru itu sama dengan 37 tahun. Nah begini caranya ya. Oke teman-teman, kita masuk soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Itu soalnya Sandra itu menggunakan beberapa koin untuk membuat segitiga. Nah di setiap sudut segitiga itu terdapat koin. Nah ada 6 koin pada setiap sisi segitiga. Jadi setiap sisi segitiga artinya segitiga tersebut itu semua sisinya panjangnya sama, yaitu ada sebanyak 6 koin. Nah tentukan banyaknya koin yang diperlukan Sandra untuk membentuk segitiga tersebut. Nah di sini kita nggak mau berarti kita harus digambar segitiga ya. Kita buatlah sebuah segitiga. Nah tapi ini bukan segitiga sama kaki sebenarnya sih. Oke lah. Kita bikin semacam segitiga sama sisi ya, karena tadi yang diminta adalah setiap sisi segitiga itu ada 6 koin artinya, dan di sini juga dikatakan bahwa setiap sudut segitiga terdapat koin, artinya sudutnya misalnya ini ada A, kemudian ini ada B, ini ada C. Di masing-masing di sini ada 1 koin, 1. Ini juga 1, ini juga 1. Nah, teman-teman, karena tadi itu dikatakan bahwa ada 6 koin pada setiap sisi segitiga. Di sini kan di ujung-ujungnya sudah ada 2 koin nih. Otomatis nanti di tengah-tengah di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini pun juga sama. Ini ada 2. Nah, berarti di sini nanti juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, nanti ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 4. Ini ada 4. Ini di tengah sini ada 4. Kemudian di ujung-ujungnya ada 1, 2, 3. Jadi
banyaknya koin ya. Kalau kita mau hitung ya, banyaknya koin itu sama dengan sebenarnya adalah kita menambahkan yang ada di titik-titik sudutnya ini, kan ada 3, ditambah dengan masing-masing di setiap sisinya itu di luar titik sudutnya ya, itu ada 4-nya sebanyak 3 kali. Jadi kita boleh saja menambahkannya seperti ini. Jadi 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 15. Itu pakai ini boleh, atau kalau enggak misalnya kalau teman-teman pengen lebih cepat lagi, misalnya titik sudutnya tadi kan ada 3, kemudian di sini ada 4, 4-nya sebanyak 3, berarti tinggal nambahin aja. Ini kan sama 3, ini 12, jadi ini ada 3 ditambah dengan 12 itu hasilnya juga sama 15. Jadi banyaknya koin yang diperlukan Sandra untuk membentuk sebuah segitiga ini ada 15 koin. Begitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 5, yaitu ada penjumlahan A, B, C tambah BC, hasilnya adalah 1675. Perhatikan penjumlahan di samping A, B, dan C itu mewakili sebuah angka. Tentukan nilai dari A ditambah B ditambah C. Jadi kita harus mencari satu persatu kemungkinan dari nilai A, B, maupun C. Nah, karena ini adalah penjumlahan, maka akan lebih baik kalau kita mulai dari bilangan yang paling belakang dulu, yaitu di sini adalah si C ini. Kita tahu teman-teman bahwa di sini ada C ditambah C ditambah C itu sama dengan 5. Atau bisa kita tuliskan adalah 3C sama dengan, di situ tertulisnya sih 5. Tapi mungkin nggak bilangan kalau misalnya kita jumlahkan yang sama ya, ditambahkan pasti hasilnya 5. Ini kan tidak mungkin karena 5 dibagi 3 ya. 5 kalau kita bikin ya, 5 dibagi 3 itu hasilnya nggak akan bilangan bulat. Jadi bukan bilangan bulat. Maka ini nggak mungkin nih, pasti otomatis ini pasti C tambah C tambah C itu pasti, kalau nggak 5 ya berarti di atasnya. Jadi kita anggaplah dia adalah 15. Nah, itu kenapa? Karena kalau misalnya 5 tadi kita anggaplah itu sama dengan 5, itu hasilnya akan seperti ini. Jadi nilai 3C itu tidak mungkin sama dengan 5. Jadi seperti itu. Nah, kita udah punya 3C sama dengan 15, sehingga C sendiri itu akan sama dengan 5. Nah, kita udah dapatkan nilai C-nya. Nah, teman-teman, tadi karena si 3C ini tadi ya, karena si 3C ini adalah 15, nah, jadi yang ada di sini ini adalah 15, otomatis kita ada simpenan di atas di sini 1. Nah, jadi step yang kedua adalah kita punya 1 ditambah B ditambah B ditambah B itu sama dengan di sini anggaplah kita coba kemungkinan pertama adalah 7. Bisa apa enggak? Kita mungkin enggak nih, kita anggap seperti itu dulu. 1 ditambah B tambah B tambah B, kira-kira angka berapa nih? Ini kan sama dengan 1 ditambah 3B itu sama dengan 7 ya. Ini kalau kita anggap aja nih paling gampang ya, 1 tambah B tambah B, ini B nya bisa jadi angka 2 loh. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Kita coba dengan seperti ini, 3B itu sama dengan 7 dikurangi 1, sehingga 3B ini sama dengan 6 atau B nya sama dengan 2. Iya benar. Ini memungkinkan. Mungkin nggak Kak kalau misalnya di sini nilai dari penjumlahan dari 1 tambah B tambah B tambah B ini sama dengan 17, mungkin nggak, atau 27. Ya kita coba dulu aja. Coba ya, 1 ditambah 3B itu sama dengan misalnya 17. Jadi kalau misalnya kita punya 3B kan otomatis ini kita pindah ke sana, sehingga ini hasilnya adalah 16. Artinya B itu adalah 16 dibagi 3. Nah, 16 dibagi 3 itu bukan bilangan bulat. Padahal di sini yang kita cari adalah bilangan bulat. Otomatis ini nggak mungkin. Jadi 1 ditambah 3B itu tidak mungkin sama dengan 17. Kalau 27 bagaimana? Sama. 3B ini akan sama dengan 27 dikurangi 1. Jadi 3B ini 26. Nah, 26 itu tidak habis dibagi oleh 3. Jadi ini nggak mungkin nilainya adalah si 27 ini, tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah
nilai dari 1 ditambah B ditambah B ini sama dengan 7, sehingga kita peroleh nilai B sama dengan 2. Nah, berikutnya nih teman-teman, yang berikutnya adalah karena tadi B ditambah B ditambah B tambah 1 itu hasilnya adalah 7, maka kita tidak ada simpenan di bagian sini, kita nggak punya simpenan. Jadi yang kita punya adalah A ditambah A itu sama dengan, ini kan 6, tapi depannya A ini kan nggak ada bilangan apapun kan, tidak ada, sehingga kita langsung menjumlahkan A ditambah A ini hasilnya adalah si 16 ini. Nah, sehingga kita punya 2A sama dengan 16, atau A sama dengan 16 dibagi 2. Atau kalau misalnya teman-teman memang mau langsung berapa ditambah berapa sama dengan 16, biar sama tuh berapa. Nah, kalau teman-teman tahu pasti hasilnya A nya sama dengan 8. Jadi ini teman-teman, kita bisa menjumlahkan A ditambah B ditambah C itu sama dengan 8, tambah 2 ditambah dengan 5 itu hasilnya adalah 15. Oke, kita sudah ketemu hasilnya. Jadi ini adalah hasil untuk soal nomor 5. Begitu ya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita baru bahas soal nomor 3 sampai nomor 5 dulu ya. Nanti untuk soal berikutnya kita bahas di video berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat.